Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Omset restoranku 35 juta per bulan, berarti kalau setahun 420 juta. Tapi pajaknya gimana? Pajak final, pengeluaran besarnya masuk nggak ya? Daripada salah, mending ke KPP aja deh. Mau nanya langsung. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya Bibi. Saya baru membuka usaha fast food dari awal tahun ini. Dan saya masih bingung tentang kewajiban membayar pajaknya. Nah itu saya dengar itu UMKM tarifnya itu 0,5%. Nah saya masih bingung prosesnya itu kayak gimana. Tentu Ibu Gendis, terima kasih sudah datang ya. Jadi begini, sejak diberlakukan UU KPP tahun 2021, jadi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar bisa menggunakan skema PPh final dengan tarif 0,5 dari omset bruto. Seperti itu Ibu. Nah, omset bruto itu berarti pendapatan kotor ya? Betul Ibu, jadi pendapatan bruto itu pendapatan usaha yang belum dikurangi dari biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik, seperti itu. Jadi berapa omset Ibu dari bulan Januari hingga bulan Desember? Untuk tiap bulan itu stabilnya kurang lebih 35 juta. Ini contohnya. Baik, 35 juta. Berarti 35 juta dikali 12 bulan. Jadi penghasilannya itu ada 420 juta itu. Jadi sekarang kita akan menghitung 0,5 dikali dengan 420 juta. Jadi Ibu akan membayar pajak sebesar 2.100.000. Berarti saya membayar pajak di 2024 itu sebesar 2.100.000. Iya, betul sekali Bu. Jadi di tahun 2024 ini Ibu memiliki kewajiban pajak sebesar 2.100.000. Nah itu tuh dibayar sekaligus di akhir bulan atau setiap bulan? Idealnya dibayar setiap bulan Ibu, jadi lebih ringan dan tidak menumpuk. Jadi misalnya seperti ini, misal omset bulan Januari itu 35 juta, maka di bulan itu Ibu sudah setor 175.000 karena 0,5% dari 35 juta. Berarti saya tinggal setor 175.000 setiap bulan selama untuk omsetnya itu tetap ya, sekitar 35 juta. Iya benar, nanti omsetnya bisa disesuaikan entah naik ataupun turun, tinggal disesuaikan saja per bulannya. Nanti bisa disampaikan ke e-billing atau datang ke KPP juga bisa Ibu. Ternyata cukup simpel ya, saya kira harus buat laporan pengeluaran juga, padahal saya sudah siapkan cara gambar-gambar gaji dan lain-lain. Kalau memang skema final 0,5, memang pengeluaran nggak dihitung, tapi catatan seperti itu tetap bagus disimpan Bu, karena akan berguna kalau suatu saat Ibu pindah ke skema pajak yang kemarin. Oh begitu ya. Nah satu lagi Mbak, saya kan baru tahun ini memulai usahanya, berarti saya harus lapor ke pajaknya dari bulan Januari kan? Betul, karena Ibu Gendis sudah punya omset sejak Januari, maka pajak finalnya juga dihitung dari bulan tersebut.
Kalau belum disetor masih bisa disusulkan, tapi sebaiknya jangan ditunda supaya tidak denda, Ibu. Oke Mbak, saya paham sekarang. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu Gendis, jangan ragu kalau ada pertanyaan soal perpajakan. Kantor kami terbuka untuk UMKM seperti ini. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak. Saya pamit dulu. Iya Ibu, hati-hati di jalan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Mbak, saya mau konsultasi pajak. Oh baik, silakan dulu Ibu. Jadi saya kan punya usaha. Saya mau menghitung pajak yang saya bayarkan di bulan Desember 2025. Baik Bu, mari kita hitung bersama-sama ya. Apakah Ibu sudah membawa data keuangannya? Baik, sebelum mulai menghitung, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal penting dalam penghitungan pajak, yaitu norma perhitungan. Norma perhitungan sendiri yaitu adalah pedoman dalam penghitungan penghasilan neto dari berdasarkan persentase penghasilan bruto yang dikenakan jika wajib pajak tidak melakukan pembukuan. Jadi menurut data itu yang sudah lengkap, kita bisa langsung menghitung untuk penghasilan neto. Oh baik Mbak, saya paham. Lalu apakah saat perhitungan ada yang bisa digunakan? Tidak semuanya Ibu, ada yang namanya beban deductible, yaitu yang dapat digunakan dari penghasilan bruto, misalnya seperti biaya operasional usaha. Lalu ada juga non-deductible seperti biaya makan atau liburan. Hal ini itu tidak boleh digunakan. Oh begitu ya Mbak. Oh iya Ibu, saya lihat penghasilan bruto Ibu tahun ini mencapai 6 miliar ya. Oh iya Mbak, tahun ini omset saya lumayan besar. Nah, ini tuh penting Ibu. Sebenarnya ada metode yang disebut norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN. Nah, yang bisa digunakan untuk menghitung penghasilan neto tanpa harus pembukuan. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Jadi, NPPN itu digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Mereka tuh cukup mencatat penghasilan dan pengeluaran saja. Tapi karena omset Ibu sudah melebihi batas itu, yaitu 6 miliar, maka tidak bisa pakai NPPN lagi. Oh jadi karena omset saya sudah besar melebihi batas itu harus pakai pembukuan ya? Betul Ibu, harus pakai pembukuan lengkap. Dan perhitungan pajaknya pun harus lebih rinci. Tapi nggak apa-apa, dokumen Ibu sudah lengkap kok. Jadi kita bisa lanjut ke perhitungan seperti biasa. Sekarang kita hitung pajak Ibu ya. Di sini diketahui jika pendapatan bruto Ibu sebesar 6 miliar rupiah. Pengeluaran usaha yang bisa dikurangkan atau deductible-nya terdiri dari sewa tempat usaha sebesar 300 juta rupiah, ditambah gaji pegawai sebesar 320 juta rupiah, ditambah listrik dan air sebesar 180 juta rupiah, ditambah biaya barang dagangan sebesar 2 miliar 500 juta rupiah, dan promosi sebesar 700 juta rupiah. Jadi total deductible Ibu sebesar 4 miliar rupiah. Jadi untuk mengetahui penghasilan neto Ibu dari pendapatan bruto sebesar 6 miliar rupiah dikurangi dengan total deductible sebesar 4 miliar rupiah, sehingga penghasilan neto Ibu sebesar 2 miliar rupiah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah menikah dan mempunyai tanggungan? Saya belum menikah dan saya juga tidak punya tanggungan. Berarti kita langsung mengurangi penghasilan tidak kena pajak ini saja ya. Karena yang statusnya pribadi atau belum menikah, TKP yang dikenakan sebesar 54 juta rupiah. Jadi untuk menghitung penghasilan kena pajaknya dari 2 miliar 440 juta rupiah dikurangi dengan 54 juta rupiah. Jadi 2 miliar 386 juta rupiah. Sekarang kita hitung pajaknya ya Ibu. Sesuai pasal 17, tarif pajak orang pribadi itu ada 5 lapisan dan masing-masing mempunyai tarif yang berbeda.
Langsung saja kita hitung dari penghasilan kena pajak ibu sebesar 2.385 juta. Sebentar ya Bu, saya hitung dulu. Sesuai pasal 17 tarif pajak ibu dari penghasilan kena pajak sebesar 2.386 juta rupiah, genangan dari tarif 5% sampai 30%. 5% dari 60 juta rupiah yaitu 3 juta, 15% dari 190 juta 28 juta 500 ribu, 25% dari 250 juta 62 juta 500 ribu, 30% dari sisa 1 miliar 886 juta sebesar 565 juta 800 ribu. Jadi total PPh piutang ibu adalah 659 juta 800 ribu rupiah. Jadi pajak yang harus saya bayar yaitu sebesar 659 juta 800 ribu rupiah ya Pak? Tidak Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari bulan Januari sampai November? Sudah Pak, angsurannya yaitu 60 juta rupiah. Baik, kalau begitu pajak yang harus Ibu bayar untuk Desember adalah 669 juta rupiah dikurangi dengan 60 juta rupiah, yaitu 529 juta 800 ribu rupiah. Baik Mbak, terima kasih penjelasannya sangat jelas dan ringan. Sama-sama Ibu, jika ada pertanyaan lain seputar pajak, silakan datang kapan saja ke kantor pelayanan pajak. Kami siap membantu. Pentingnya membayar pajak bagi UMKM dan warga negara. Membayar pajak adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga negara dan pelaku usaha termasuk UMKM. Jadi pajak berperan sangat penting dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi berikut adalah beberapa alasan dan manfaat utama dalam membayar pajak. Yang pertama, yaitu mendukung pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dana dari pajak dipakai untuk membiayai program-program sosial, subsidi kesehatan, pendidikan gratis, bantuan UMKM, hingga perlindungan masyarakat kurang mampu. Selanjutnya adalah meningkatkan kredibilitas dan legalitas UMKM. Dengan membayar pajak, UMKM tercatat secara resmi dan memiliki legalitas hukum. Jadi, hal ini penting untuk memperoleh pinjaman bank, ikut tender proyek, hingga menjalin kerjasama dengan mitra usaha besar. Selanjutnya adalah menjaga kestabilan ekonomi. Pajak membantu negara menjaga kestabilan anggaran dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama di masa kritis. Selanjutnya, yaitu wujud kepedulian dan nasionalisme. Taat pajak mencerminkan rasa cinta tanah air, partisipasi aktif dalam membangun negeri, serta sikap jujur dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pajak bukan beban, tapi bentuk kontribusi mulia untuk masa depan bangsa. Mari kita ubah cara pandang. Taat pajak sama dengan bantu negeri, karena pajak kita untuk kita semua.